Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Artikasari dengan NIM 205231335, kelas TBIGB. Di sini saya akan menjelaskan arti penting harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa dan guru bahasa Inggris. Karena saya dari prodi bahasa Inggris. Sebagai calon guru, apalagi saya sebagai calon guru bahasa Inggris, kita tidak hanya bertugas untuk mengajarkan tata bahasa saja, tata bahasa Inggris saja, atau pengucapannya atau kemampuan membacanya, tetapi tugas kita itu jauh lebih besar daripada itu. Kita itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk membimbing siswa menjadi individu yang mampu berpikir secara kritis, berwawasan yang luas, dan memiliki nilai-nilai moral. Dalam konteks harmonisasi sains dan agama, mata kuliah harmonisasi sains dan agama memiliki arti penting yang tidak dapat diabaikan. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini bertujuan untuk mengajarkan kita untuk memahami hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan agama, dua dimensi kehidupan yang seringkali dianggap bertentangan, padahal di dalam Islam, sains dan agama berjalan secara beriringan. Sebagai contoh, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir secara logis dan merenungkan dan mencari ilmu. Salah satunya adalah contohnya di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, yang artinya adalah, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ayat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 tadi itu mengajarkan bahwa mempelajari alam semesta adalah bentuk ibadah, karena melalui ilmu pengetahuan kita dapat lebih memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai calon guru, pemahaman ini sangat penting untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. Misalnya ketika saya mengajarkan kepada siswa tentang fenomena alam seperti perubahan iklim atau musim, kita tuh dapat mengaitkan penjelasan ilmiah dengan penjelasan spiritual. Kita juga bisa menjelaskan bahwa musim itu terjadi akibat adanya revolusi bumi mengelilingi matahari. Tetapi kita juga bisa mengingatkan siswa bahwa semua keteraturan di bumi ini adalah semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 40 di dalam Al-Qur'an, yang artinya adalah, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarannya. Selain itu, mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini juga sangat membantu kita sebagai guru yang menjadi inklusif. Di dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia yang sangat beragam akan budaya, suku, dan juga agama, dengan memahami arti harmonisasi sains dan agama, kita tuh dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menghormati perbedaan yang tersebut, menghormati keyakinan para siswa sambil tetap mengajarkan konsep-konsep ilmiah secara objektif. Sebagai contohnya, ketika kita menjelaskan penggunaan kalender, kita tuh bisa nunjukin bagaimana perhitungan astronomi digunakan dalam Islam untuk menentukan waktu ibadah, seperti penentuan awal bulan Ramadan. Hal ini selaras dengan surat Yunus ayat 5. Artinya adalah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia menentukan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Selain manfaat praktis, mata kuliah harmonisasi sains dan agama juga membantu untuk membentuk karakter pendidik, yaitu guru.
Melalui harmonisasi sains dan agama, kita juga diajarkan untuk berpikir secara kritis terhadap isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, teknologi yang semakin pesat perubahannya, atau bioetika, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai spiritual itu seimbang. Sebagai contoh dalam diskusi tentang pelestarian lingkungan, kita dapat menggunakan data ilmiah tentang dampak perubahan iklim sekaligus menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penduduk bumi, untuk menjaga bumi kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya adalah ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, mata kuliah harmonisasi sains dan agama ini juga bisa menjadikan landasan untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4, yang artinya adalah, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu pun yang cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Dengan pemahaman harmonisasi sains dan agama ini, guru bahasa Inggris itu dapat menjadi pendidik yang mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu nilai-nilai spiritual agar tidak bertentangan, menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas tetapi juga bermoral. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran Nidal Guessom tentang kesesuaian ajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Nidal Guessom adalah seorang fisikawan muslim asal Aljazair. Beliau adalah salah satu tokoh yang dikenal karena pandangannya tentang hubungan harmonisasi sains antara Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam pemikirannya atau pemikiran Guessom menekankan bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan sains, tetapi justru sangat mendukung, agama Islam ini sangat mendukung dan sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan semakin berjalannya waktu. Guessom sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang ditunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah bagian dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam sangat menganjurkan untuk kita menuntut ilmu, ya kan? Salah satu ayat yang menjadi landasan pemikirannya Guessom adalah di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang berartikan, di situ artinya adalah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat di atas, yaitu ayat Al-Alaq dari 1 sampai 5, menegaskan pentingnya membaca, belajar, dan mengeksplorasi dunia sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kita tidak apa-apa kepo, tapi kepo terhadap ilmu. Guessom juga berpendapat bahwa Al-Quran ini mendorong umat Islam, umat manusia, terutama umat Islam, untuk merenungkan alam semesta. Salah satu ayat yang sering dikutip oleh Guessom ada di surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya adalah, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu.
Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Menurut Gossom, ayat ini mendukung teori Big Bang sebagai penjelasan ilmiah tentang asal-usulnya alam semesta. Bagi Gossom, teori ini tidak bertentangan dengan agama Islam, melainkan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Selain itu, Gossom juga mengkritik umat Islam yang menolak teori evolusi. Menurut Gossom, teori ini dapat diterima sebagai penjelasan ilmiah tentang mekanisme penciptaan kehidupan. Selama kita tetap memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta utama, hal ini sejalan dengan surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29 yang di dalamnya artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Gossom juga mengingatkan kepada seluruh umat Islam tentang tradisi intelektual masa keemasan Islam. Di mana keilmuan seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Al-Hawarizmi menjadi pelopor dalam sains dan juga filsafat. Gossom percaya bahwa umat Islam modern itu harus kembali kepada semangat ini untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia yang mana semakin bertambahnya tahun, semakin maju dan semakin modern. Dalam pandangan Gossom, prinsip tauhid juga sangat berpengaruh, atau keesaan Allah juga menjadi dasar keselarasan antara sains dan juga agama. Tauhid itu sangat berpengaruh menurut Gossom. Tauhid dapat mengajarkan bahwa alam semesta adalah suatu kesatuan yang bekerja di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didukung oleh surat Yunus ayat 101 yang di dalamnya adalah artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi, menurut Nidal Gossom, mengajak umat Islam untuk bersikap terbuka kepada ilmu pengetahuan, berpikir kritis, dan melihat sains sebagai alat untuk memperdalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dan sains dalam pandangannya adalah dua jalan yang saling melengkapi untuk memahami suatu kebenaran. Menurut Gossom, sains itu adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gossom mengajak seluruh umat Islam untuk melihat sains bukan sebagai ancaman terhadap agama, tetapi sebagai alat untuk memperdalam suatu keimanan. Gossom percaya bahwa semakin banyak umat Islam yang memahami tentang sains dan agama, semakin besar pula peluang mereka untuk berkontribusi dalam memajukan zaman sekarang, memajukan peradaban manusia sambil tetap menjaga nilai-nilai spiritual, tetapi juga memajukan peradaban. Gossom juga menegaskan betapa pentingnya dialog antara ilmuwan dan ulama untuk menciptakan pemahaman yang harmonis. Jadi mereka tidak boleh berselisih, tapi harus menciptakan dialog agar menciptakan pemahaman yang harmonis dan saling memberi ilmu satu sama lain antara sains dan agama. Menurutnya, kesenjangan antara kedua belah pihak
antara sains dan juga antara agama adalah salah satu penyebab utama stagnasi intelektual di dunia Islam. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.